Pencipta, kita harus telusuri pelan-pelan dari bangsa Yahudi. Telusuri pelan-pelan, nanti kita akan ketemu. Karena menelusuri dari bangsa Yahudi, tentu kita berbicara kitab suci perjanjian lama. Mengenal Allah bangsa Yahudi. Kita lihat perkataan Yesus bahwa untuk mengenal Allah yang benar, memperoleh keselamatan harus lewat bangsa Yahudi. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya, kalau kita masih mencari Allah lewat negara-negara lain, tidak akan bisa ketemu. Tapi kalau kita mencari Allah lewat bangsa Yahudi, kita akan ketemu. Kenapa demikian? Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya, untuk memperoleh anugerah keselamatan, kita harus telusuri lewat bangsa Yahudi. Ujung-ujungnya kita akan ketemu Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal. Kalau untuk mengenal Allah yang benar, kita harus telusuri lewat bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi dari perjanjian lama itu bangsa pilihan yang Allah banyak menyatakan diri. Karena itulah di dalam bahan inilah saya selalu koneksikan bangsa Yahudi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Melewat bangsa Yahudi, kita akan mengenal Allah yang benar. Dan lewat bangsa Yahudi, kita akan mengenal kebenaran Allah. Kita lihat Allah yang benar dan kebenaran Allah. Mengenal Allah yang benar, kita akan mengenal Yesus Kristus. Mengenal kebenaran Allah, kita akan mengenalnya lewat kitab suci. Dengan kata lain, untuk mengenal Allah yang benar, kita harus mengenalnya dari kitab suci. Melalui bangsa Yahudi, kita bisa mengenal Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat Roma pasal 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Perhatikan kalimatnya. Ia adalah Allah yang harus dipuji. Siapakah dia? Kalimat di atas itu sedang memperkenalkan Yesus Kristus. Dengan sendirinya, Yesus Kristus itu adalah Allah yang harus dipuji. Bisa tangkap apa Ibu? Nah, kita lihat ayat lain. 1 Yohanes 5:20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Jadi Allah menghendaki kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi 2 kali ditekankan. Ia atau dia. Yang dimaksudkan oleh Yohanes, dia adalah Allah yang benar, tidak lain adalah sambungan dari kalimat anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi jelas ya? Melalui bangsa Yahudi, kita bisa mengenal kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan dalam kitab suci. Roma 9 ayat 4. Sebab mereka adalah bangsa Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Perhatikan kata hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu berbicara tentang kitab suci. 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, 5 Taurat inilah yang menjadi pondasi dari keseluruhan kitab suci. Tadi saya sudah singgung 10 hukum Allah. Dan itu dimasukkan ke dalam Taurat Musa di Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal yang ke-5. Dan seluruh pondasi kitab suci, baik kitab suci Yahudi, kitab suci orang Kristen maupun kitab suci orang Islam, pondasinya itu adalah dari Taurat Musa. Dari mana kita tahu tentang bagaimana Allah pencipta? Bagaimana kita tahu siapa nenek moyang kita Adam dan Hawa? Bagaimana kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Lalu bagaimana Allah melakukan penyelamatan secara jangka panjang terhadap dosa manusia? Semua itu dimulai dari kitab Taurat. Karena itu untuk mengenal Allah berarti kita harus mengenalnya dari kitab suci bangsa Yahudi. Tidak ada hukum Taurat, maka tidak ada kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi memperkenalkan Yesus Kristus. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Yesus katakan harus digenapi.
semua yang tertulis tentang aku. Kitab suci Perjanjian Lama menceritakan sosok Yesus Kristus. Nah, tadi saya sudah ungkapkan Alkitab kita terbagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru memperkenalkan satu tokoh sentral, Yesus Kristus. Berarti kalau kita mau mengenal Yesus itu siapa, kita harus bacanya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bapak Ibu bisa tangkap sampai sini? Lalu kita sekarang tarik kesimpulan. Oke, setelah kita banyak belajar, kita lihat sebuah kesimpulan. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel atau Yahudi menyebut Allah itu sebagai Bapa. Oke. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Yahudi menyebut Allah itu sebagai Bapa mereka. Kita lihat Yohanes 8 ayat 41-42. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak lahir dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Perhatikan kata ini. Bapa kami satu, yaitu Allah. Jadi bangsa Israel itu meyakini Allah itu satu, Allah itu Esa. Dan mereka sebut Allah yang Esa itu sebagai Bapa. Lalu ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah itu Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Lalu perhatikan, bangsa Yahudi menyebut Allah itu sebagai Bapa. Lalu Yesus katakan, aku keluar dan datang dari Bapa. Artinya, sumber Yesus Kristus dari Bapa. Berarti dari Bapa Perjanjian Lama, terkoneksi langsung dengan Yesus. Kenapa demikian? Karena Bapa di Perjanjian Lama itu adalah Yesus itu sendiri sebenarnya. 2000 tahun yang lampau, Allah Bapa yang ada di dalam Perjanjian Lama lahir menjadi manusia yang kita sebut sebagai Yesus Kristus. Tadi kitab suci, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu harus dikoneksikan. Perjanjian Lama banyak berbicara nubuat-nubuat, Perjanjian Baru banyak berbicara tentang penggenapan-penggenapan. Dan saya akan kutip satu ayat pernubuat dan digenapi atas diri Yesus Kristus yang dalam konteks ini adalah Allah Bapa menjadi manusia. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini sebutan untuk Yesus Kristus sebelum dilahirkan. Bapak Ibu, ini sebutan Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, sebelum Yesus lahir menjadi manusia atau inkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus sudah memiliki sebutan sebagai Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah yang perkasa, lalu Bapa yang kekal. Jadi sebutan Allah, sebutan Bapa sudah dipegang atau dimiliki Yesus di dalam Perjanjian Lama. Nah, setelah itu dia lahir ke dunia. Artinya adalah Yesus. Kita lihat kesimpulan akhirnya adalah Yesus adalah Allah atau Bapa itu sendiri. Karena itu ketika kita mengenal Yesus, berarti sudah mengenal Bapa. Dan itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jelas, clear, and lugas. Yesus katakan, kalau kalian sudah kenal aku, sudah kenal Bapa. Kalau sudah lihat aku, berarti sudah melihat Bapa. Dan sekarang ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang ini, bukan nanti atau bukan dulu. Sekarang, saat ini, kalian tuh sudah melihat Bapa. Jadi yang dimaksudkan Yesus apa? Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Artinya, Yesus dengan Bapa itu orangnya sama. Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus. Nah, kesimpulan kita akhir kata adalah Bapa dan Yesus Kristus itu orangnya sama. Lalu mengapa umat Kristen berusaha memunculkan doktrin Dui Tunggal dan Tritunggal? Kalau Yesus dengan Bapa itu orangnya sama, nggak mungkin Dui Tunggal, nggak mungkin Tritunggal, yaitu tunggal. Yesus dengan Bapa itu orangnya sama. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa.